Shalom semua saudara-saudara. Suaranya kok rada aneh sedikit. Saudara, hari ini saya dapat sesuatu untuk membagikan kepada saudara, yaitu problem solver. Problem itu masalah, solver itu memecahkan masalah. Dan kita mau belajar. Sebetulnya Alkitab tuh bilang begini, saudara, di dalam Daniel pasal 11 ayat 32. Daniel pasal 11 ayat 32. Ajaib sekali. Dasar adalah begini, orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Nah ini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kalau saudara mengenal akan Tuhan saudara, saudara akan kuat, tetap ditayangkan, akan kuat dan akan bertindak. Ada action, tidak ragu-ragu sekali. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, mengenal kepada Dia. Saudara, hari-hari ini saya banyak mendengarkan khotbah dari Pak Yusak. Dia itu terhadap masalah, tidak masalah untuk dia. Apapun bisa diterima, saudara. Banyak orang kalau ada masalah sedikit saja sudah heboh, saudara. Tetapi malam ini kita mau belajar problem solver di dalam hidup saudara, dalam hidup saya, itu Tuhan sediakan sebetulnya. Saudara mengenal akan Allah saudara, kenalnya tuh makin dekat, begitu. Maka saudara akan kuat dan akan bertindak, tidak ada ragu-ragu sama sekali. Nah saudara, contoh yang paling ajaib adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Dia problem solver terhadap apapun kehidupan saudara dan saya. Masalah apapun dia tahu karena dia berkata, aku adalah jalan. Tidak ada yang tertutup untuk dia. Dan dia berkata juga, Tuhan Yesus, kalau kamu sungguh-sungguh melekat kepadaku, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih daripada yang aku lakukan. Jadi saudara, di sini kita mau belajar, ya. Dia pemecah masalah, problem solver untuk kehidupan kita semua. Dosa-dosa yang tidak bisa dibayar dengan cara yang lain, dia memberikan dirinya. Rela mati di kayu salib. Namanya ditinggikan di atas segala nama. Semua lidah mengaku, lutut bertelut. Karena dia merendahkan dirinya, memberikan dirinya. Jadi kita belajar Tuhan Yesus itu problem solver di dalam apapun kehidupan saudara. Dan saudara pun sebetulnya dipanggil untuk menjadi problem solver untuk orang lain. Tuhan Yesus bilang begini, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Saudara, Tuhan Yesus cuma lihat Bapa beri petunjuk apa, dia kerjakan sesuatu, baru dia kerjakan, saudara. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus tidak ada yang gagal, saudara. Dia mengajar, Tuhan Yesus ya, untuk kita ini percaya pada perkataannya dan bertindak. Ini penting sekali, saudara, belajar mendengar firman Tuhan, percaya dan
bertindak. Belajar mendengar, percaya, dan bertindak, saudara. Saudara, salah satu contoh yaitu orang buta yang dari lahir. Tuhan Yesus menyembuhkannya bagaimana? Dia kan kepengen lihat, saudara. Tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus bilang begini, sini dekat-dekat. Lalu dia mengeluarkan ludahnya, dia ambil tanah, diremet-remet begitu, diapain saudara? Tempelin ke matanya. Kira-kira kelilipan atau tidak, saudara? Orang namanya buta malah dibikin kelilipan, saudara. Lebih lagi tidak lihat. Mau jalan pun sambil sakit dia. Matanya katanya mau menyembuhkan, tetapi yang dilakukan lebih menjauh daripada menyembuhkan, malah bikin susah orang ini. Tetapi yang ajaib sekali, Tuhan Yesus berkata begini, kamu pergi ke kolam Siloam, basuh, nanti kamu sembuh. Itu namanya pengemis ini, orang buta ini, dia dengar Tuhan Yesus bilang kamu pergi ke kolam, tidak tahu di mana, mungkin cuma dengar mana ya, saudara. Di dalam ketidakbisaan dia berjalan arahnya ke Siloam, dia ternyata sampai. Itu artinya dia mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, walaupun keadaannya bertambah susah sebetulnya untuk pergi ke kolam Siloam. Dia cari bantuan apapun karena dia mau pergi ke kolam Siloam, dan sampai di sana dia lakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, dibasuh matanya dan ternyata bisa lihat, saudara. Jadi sekali lagi perlu mendengar apa yang Tuhan katakan, percaya dan bertindak. Itu penting sekali, saudara. Saya ingat pada waktu mungkin dua hari yang lalu mendengarkan khotbah dari Pak Yusak. Dia dipanggil ke rumah sakit, ada orang yang sakit keras, saudara. Seluruh keluarganya, mamahnya ada di situ, saudara-saudaranya juga. Dia datang ke situ, mau mendoakan, dia selalu tanya sama Tuhan, Tuhan harus diapain ini orang ini, gitu loh. Lalu di dalam hatinya Tuhan bicara kepada dia, sebentar lagi mati orang ini, katanya. Kalau dipanggil pendeta kan kepengennya sembuh, betul nggak? Ya. Tetapi dapat firman begitu, saudara. Jadi ditanyain bagaimana kehidupannya, lalu ibunya cerita, hidupnya kacaunya luar biasa. Sabung ayam, ini macam-macam sekali. Ya. Jadi Pak Yusak bilang sama orang tadi, masih sadar, kamu mau masuk surga atau masuk neraka? Langsung straight to the point, ya. Mau masuk surga, jadi diinjilin, saudara. Dan orangnya mau terima Tuhan. Lalu cepet-cepet dibaptis. Kalau saya tidak salah, dia ambil tutup ceret, dikasih air. Tidak mungkin orang yang sudah hampir mati ini dicemplungkan untuk dibaptis di kolam, saudara. Jadi ambil ceret, airnya itu dicipratkan ke orang ini. Dan sesudah dikerjakan, betul orangnya mati, saudara. Siap-siap jadi mau dimarahin sama mamahnya, sama saudaranya. Ini habis doain kok malah mati. Ya. Jadi apa yang terjadi, saudara? Mamahnya yang maju. Karena matinya dengan damai sejahtera. Mamahnya maju bilang apa? Ini yang benar. Kaget Pak Yutalnya. Apa maksudnya ini yang benar? Anaknya yang lain yang meninggal di dalam kegelisahan yang tidak karuan, saudara. Kalau ini begitu diterima Tuhan, langsung dia damai sejahtera dan pulang, saudara, sesudah dibaptis. Dan mamahnya bilang, minggu depan seluruh keluarga harus kumpul. Bilang sama semua
anggota keluarganya, dan betul dikumpulkan, dia sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul juru selamat. Saudara, resiko sebetulnya melakukan, kalau mendengar, percaya dan bertindak ada resiko. Tetapi ternyata tidak. Resikonya cuma tanda petik saja. Bagaimana ibu tadi bersukacita lihat anaknya pulang dalam damai sejahtera dari Tuhan. Ya, kita belajar lagi saudara. Yesus itu problem solver untuk hidup saudara dan saya. Termasuk yang di dalam, yang kotor. Dia sanggup membersihkan karena dia sudah mati untuk saudara dan saya. Yang kedua yang saya catat adalah Salomo, saudara. Dia diperhadapkan dengan dua orang perempuan yang bermasalah karena satu anaknya mati. Ini perempuan tidak baik, saudara. Serumah, anaknya ditukar dan mereka ribut. Ini anakku, semua ribut begitu. Dan saudara tahu kan, Salomo itu dapat hikmat dari Tuhan. Tidak pernah terpikir oleh siapapun dia minta parang, ya, minta apa ya kalau bendo, pisau yang besar, apa ya, pedang, minta pedang. Lalu dia pegang anak itu dan mau dibelah dua, dan dari situ ketahuan siapa yang menjadi ibunya. Dia dapat hikmat. Dia ngerti masalah, dia bisa lihat dari atas semua yang kejadian yang ada, saudara. Dan hebat sekali itu hikmat yang dari Tuhan. Dapat dari mana? Satu hari kan Tuhan bilang, Salomo mau minta apa kamu? Apa saja aku kasih. Nah, saudara kalau dapat tawaran itu bagaimana? Senang tidak? Senang sekali. Ya. Semua kebutuhan yang ada sepertinya diminta. Ya. Tetapi Salomo pada waktu ditawarkan itu, dia cuma bilang, Tuhan, aku dipercaya untuk menghakimi, untuk menjadi raja bagi umatmu, yaitu orang Israel. Beri kepada aku hikmat untuk bisa menentukan yang benar. Itu mintanya, saudara. Tidak minta yang lain-lain. Dan ternyata Tuhan itu senang sekali kalau permintaan saudara dan saya untuk urusan kerajaannya. Tanamkan ini di dalam hati, ya. Banyak orang mintanya, saya pada waktu ada acara beberapa waktu yang lalu, saya pun nulisnya macam-macam, saudara. Minta ini. Tapi hari ini, saudara perhatikan, yang saudara perlu seperti Salomo, minta hikmat untuk urusan kerajaannya. Jadi minta sesuatu dari Tuhan yang dipakai untuk membesarkan kerajaan sorga, bukan untuk diri saudara sendiri. Karena Tuhan berbilang begini, karena kamu mintanya itu, aku kasih yang lain-lain yang tidak kamu minta. Kekayaan aku kasih, apa saja akan aku kasih. Tidak ada orang yang sehebat engkau, sesudah engkau. Jadi saudara, problem solver di dalam hidup Salomo didapat pada waktu dia minta ke Tuhan untuk ngurusi umat Tuhan yang begitu banyak. Tetapi Tuhan kasih kekayaan kepada dia, sampai tidak ada orang yang lebih kaya daripada dia. Ada orang yang pikirannya cuma karena hidup di dalam kekurangan, pikirannya cuma bagaimana saya bisa keluar dari ini. Belajar dari Salomo, mengutamakan Tuhan, ya. Cari urusannya Tuhan, perlu apa, saudara kerjakan. Cari urusan Tuhan, apa yang diperlukan, saudara kerjakan. Salomo melakukan itu dan dia betul-betul menjadi raja yang hebat sekali.
Semuanya sebetulnya arahnya sama. Ya, kalau mengenal kepada Allah saudara, saudara kuat dan bertindak. Yang ketiga yang saya lihat Daud dan Goliat, saudara. Ya, Daud, Raja Daud. Pada waktu dia masih muda, masih kemerah-merahan, dia itu disuruh ayahnya, ayo anterin makanan ke saudara-saudaramu yang sedang perang. Jadi dia pergi, saudara, dilihat seluruh tentara yang hebat-hebat dalam posisi ketakutan menghadapi satu pahlawan Filistin yang namanya Goliat, tingginya lebih dari 3 meter, saudara. Semua gentar menghadapi Goliat. Tetapi Daud itu, saya bacakan, saudara. Daud itu pada waktu dia akhirnya diizinkan oleh Saul, ya sudah, kamu yang maju dah. Yang lain-lain tidak ada yang berani maju, kamu maju dah. Dengan resiko sebetulnya kalau kalah, bangsa Israel akan menjadi budaknya orang Filistin. Daud bilang begini, saudara, pada waktu dia mendatangi, engkau mendatangi aku, dia bilang sama Goliat, 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Bilang begini, engkau Goliat mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga. Hebat sekali, saudara. Ini orang yang mengenal Allahnya dan bertindak. Ini ditonton oleh semua pahlawan-pahlawan Saul yang ketakutan. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Nah, ini yang perlu digarisbawahi supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Jadi yang dikerjakan oleh Daud, dia sedang membuat orang-orang yang tidak bisa melihat Allah, dan orang-orang ini akan lihat Allah. Dia melakukan ini untuk kerajaan Allah, untuk Tuhan sendiri, saudara. Mengenal Allah, kuat, dan bertindak, itu yang dikerjakan oleh Daud, saudara. Semua yang hebat-hebat ketakutan semua, tetapi ini bocah yang masih mungkin 17 tahun. Cuma dia bilang, aku punya pengalaman dengan singa, dengan beruang. Tuhan sudah tolong aku. Tapi Saul bilang terlalu kecil, tidak mungkin mengalahkan orang yang 3 meter lebih ini. Jadi supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Sebab itu dia memecahkan masalah, problem solver untuk Israel yang sedang ketakutan, untuk Saul yang sedang ketakutan, termasuk kakak-kakaknya yang sedang ketakutan. Ditolong oleh anak kecil ini, saudara, yang masih muda. Ajaib sekali. Yusuf, saudara, ini pahlawan-pahlawan iman semua yang bertindak menjadi problem solver. Dasarnya dari mana Yusuf bisa menjadi problem solver? Dimulai pada waktu dia pergi mengembalakan dengan apa ya namanya itu, dibilang gundik juga boleh. Yakub kan punya 2 istri dan pembantunya diserahkan, ya, Bilha dan Silva. Itu anak-anaknya kalau mengembalakan kambing domba, Yusufnya ikut, saudara. Dan dia hidup di dalam kebenaran Yusuf dari muda, saudara. Dia bilang sama ayahnya, ini saudara-saudara saya tidak benar.
Saudara, Yusuf tuh hebat. Sebetulnya Alkitab tidak menulis panjang, cuma dia bilang itu dikasih jubah, yang lain-lain tidak dikasih jubah. Ada sesuatu yang hebat di dalam diri dia yang Yakub lihat, saudara. Jadi Yusuf menyampaikan kabar kejahatan dari saudara-saudaranya. Itu membuktikan dia hidup di dalam kebenaran. Itu dasarnya lagi. Dia kenal Tuhannya. Karena apa? Pada waktu dia pergi ke Potifar, semua yang dikerjakan berhasil. Menjadi problem solver untuk keluarga Potifar, saudara. Sampai seluruhnya diserahkan kepada dia. Dia menjadi problem solver lagi untuk kepala penjara. Sampai semuanya diserahkan kepada Yusuf. Ajaib sekali. Pegangannya adalah Tuhan sendiri sebetulnya. Pada waktu when you are connected with God. Minggu yang lalu Ibu Iin bilang, kalau tidak connect, kamu tidak bisa apa-apa. Seperti kalau tidak diam di dalam pokok anggur, kamu tidak bisa apa-apa. Apapun tidak bisa. Tapi pada waktu saudara connect dengan Tuhan, ini Yusuf dari cerita firman Tuhan di Kejadian, itu sebetulnya hidup Yusuf connected. Terus dia connect sama Tuhan. Walaupun tidak ditulis 3 kali sehari dia berdoa, tidak. Tetapi dari apa yang dia kerjakan, semuanya berhasil, saudara. Tuhan menyertai dia. Waktu urusan Nyonya Potifar pun, dia bisa menang. Karena dia bilang, aku takut sama Tuhan. Tidak berani melakukan yang jahat. Pada waktu saudara-saudaranya datang, ya, dia mungkin belum terlalu jelas, tetapi sesudah sekian saat, saudara, dia tahu dengan jelas bahwa dia dipanggil oleh Tuhan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar, yaitu anak-anak dari Yakub, dari ayahnya, yang akhirnya menjadi bangsa Israel yang besar. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemelihara, menjadi bangsa yang besar di Mesir. Sekali lagi, balik lagi, saudara. Semua yang dikerjakan untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara akan dipakai menjadi problem solver juga. Termasuk urusan dalam hidup saudara. Daniel juga punya masalah sebetulnya. Dia dibuang ke Babel, menjadi orang buangan. Dan Alkitab berkata, ya, Daniel itu mengambil ketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan raja yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewanya. Saudara, dengan keputusan tadi, Tuhan buat dia pinternya 10 kali dibanding dari orang-orang yang lain, saudara. Itu kalau sedang berdoa untuk sekolah, ada teman saya yang doanya adalah apa? Tuhan buat murid-murid terang bangsa, semua kegiatan terang bangsa itu menjadi 10 kali lebih hebat dari yang lain, saudara. Harus didahului dengan satu ketetapan untuk sungguh-sungguh connected sama Tuhan, nempel sama pokok anggur, sehingga bisa berbuah, saudara. Saudara, Nebukadnezar mimpi, orang mimpi kan cerita kan, ya. Aku mimpinya gini, artinya apa, tolong. Tapi ini model raja yang
Sampai semua orang pinter di dalam kerajaannya bilang, nggak ada orang seperti itu. Kalau mimpi tidak diceritain, minta diceritain mimpinya apa dan artinya apa. Tidak ada yang bisa, katanya begitu. Tetapi pada waktu raja ngamuk, dia bilang semua akan dibunuh, rumahnya dihancurkan semuanya. Waduh, ketakutan semua. Ini Daniel, ya tadi kita baca di Daniel 11 bahwa orang yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Ya. Dia bisa datang ke raja. Raja, beri aku waktu untuk berdoa. Nanti tak kasih tahu apa jawaban, apa yang menjadi gundah gulana dari Bapak Raja. Dia bilang begitu, saudara. Ini normalnya, ya ini normalnya kalau saya lah, mungkin saudara juga. Doa dulu sampai dapat yang jelas, baru datang ke raja. Ini dia datang ke raja dulu. Bilang sama rajanya, minta waktu. Aku mau doa dulu. Kalau sampai tidak dijawab, bagaimana saudara? Ini namanya iman. Daniel tuh mengenal Allahnya, saudara. Hebat sekali dia. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ajak Sadrah, Mesah, Abednego, yuk berempat kita sembahyang. Cari tahu Tuhan mau ada apa ini? Kok sampai terjadi seperti ini, saudara? Lalu mereka bersama-sama berdoa, minta hikmat dan pengertian. Saudara. Lalu di dalam Daniel 2 ayat 22 itu Tuhan jawab, kasih pengertian sama Daniel. Dia bilang begini, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan tersembunyi. Dia, yaitu Tuhan yang dia sembah, dia tahu apa yang ada di dalam gelap. Saudara, kalau ada masalah kan kayak peteng gitu loh, nggak ngerti ya, ke kanan atau ke kiri, maju takut salah ya. Ini dia tahu apa yang ada di dalam gelap. Ini Tuhan yang disembah oleh Daniel dan terang ada padanya. Daniel 2 ayat 23, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau, sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami berempat mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Hebat sekali saudara. Dia berani menaruh percayanya sama Tuhan dengan mendatangi raja lebih dahulu yang setia menjawab doa dia. Dan dia datang ke raja. Di ayat 27 dia berkata kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, ahli nujum, semua tidak bisa. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Dia bilang, di sorga ada Allah yang aku sembah, menyingkapkan rahasia-rahasia. Saudara, pada waktu mengutamakan Tuhan dalam hidup saudara, itu masalah-masalah dibuat sama Tuhan menjadi terang, tidak peteng lagi, saudara. Dan Daniel mulai menyingkapkan rahasia-rahasia. Engkau mimpinya patung yang gede banget, begini. Nanti bakalan ada batu yang dilemparkan, ambruk semuanya. Akan terjadi begini, saudara. Jadi Daniel, kalau termasuk saudara dan saya, kalau mau masuk menjadi orang-orang problem solver, harus meninggikan Tuhan dalam hidup saudara. Mengutamakan dia. Cari dia sungguh-sungguh.
Nanti dari situ saudara akan belajar percaya, bertindak seperti Daniel. Nah, saya ajak saudara-saudara lihat sekarang namanya Pinehas. Itu ada di Bilangan 25. Saya bacakan saja saudara. Bilangan 25. Seluruh pasal ini saya baca. Ayat-ayatnya. Sementara Israel menyembah Baal Peor. Sementara Israel tinggal di Sitim. Sitim itu mereka sedang berkemah di lembah Moab. Tidak jauh dari sungai Yordan, saudara. Ini sesudah perjalanan yang lama mereka tinggal di Sitim. Mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab, saudara. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu, yaitu Baal yang disembah, saudara. Ketika Israel, orang-orang Israel ini berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkap semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantung mereka di hadapan Tuhan di tempat terang. Terjemahan yang lain, gantung menghadap matahari. Supaya apa? Supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian. Ini mereka sedang berurusan dengan perempuan-perempuan Moab, berzina dengan mereka. Ini kebetulan datanglah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya. Dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel. Orang Israelnya laki-laki, ini perempuannya orang Midian, perempuan tadi, itu lewat di depan Musa dan segenap umat Israel yang sedang apa? Bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Kenapa bertangis-tangisan, saudara? Karena Tuhan lagi marah. 24.000 orang mati kena tulah. Tetapi di tengah-tengah, ya, saya bacakan, ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eliezer, ini Eliezer itu anaknya Imam Harun, jadi Pinehas itu cucunya Harun. Bangunlah Pinehas dari tengah-tengah umat itu, mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah. Mereka tinggalnya di kemah, saudara. Dan menikam mereka berdua, saudara. Yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Saudara, apa yang terjadi? Pinehas mendengar Musa bilang, bunuh semua orang. Pinehas langsung berdiri, ambil tombak, mengikuti orang tadi, laki-laki dan perempuan, orang Midian. Ini di tengah-tengah 24.000 orang mati. Karena di situ mengejar, saya teruskan dulu aja, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah, menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya, maka berhentilah tulah itu menimpa Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Banyak sekali saudara yang mati. Banyaknya luar biasa untuk jumlah orang Israel yang kemungkinan sudah bersusut banyak. Karena orang-orang tua yang keluar dari Mesir yang 20 tahun ke atas sudah mulai pada mati, saudara. Ini sudah mendekati menyeberang sungai Yordan.
Kalau itu 2 juta, 24 ribu itu banyak sekali, saudara. Saudara, Indonesia penduduknya berapa? 270 juta. Saya ada catat Indonesia COVID yang ada itu 0,5 juta, saudara. Yang mati karena penyakit lain tuh banyak sekali sebetulnya. Tapi tidak digembor-gemborkan. Yang kena COVID 540 ribu sampai November terakhir kemarin. Yang mati 17 ribu dari 270 juta, saudara. Kalau bangsa Israel ini sedang kena tulah yang mati 24 ribu. Banyak sekali untuk mereka yang kurang lebih 2 juta, saudara. Mengerikan sekali sampai Musa dan orang-orang semua sedang nangis sebetulnya di depan kemah mereka. Tetapi ada orang yang santai sekali. Bukan bawa orang Israel, sebetulnya Tuhan bilang tidak boleh ambil perempuan-perempuan bukan orang Israel. Ini santai lewat di depan Musa, masuk ke dalam kemahnya, dan kalau Alkitab cerita itu pendek sekali. Ditombak, kena perut dua-duanya. Itu lagi apa, saudara? Lagi hubungan. Nah, apa yang Tuhan katakan kepada kepada Musa? Ayat 10 kita lanjutkan. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Eliezer, anak Imam Harun, atau cucunya sebetulnya Harun, Eliezer anaknya Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Tuhan tuh marahnya luar biasa, saudara. Karena mereka berzina dengan orang-orang Moab. Eliezer telah menyurutkan, Pinehas telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku. Dia giat sekali membela kehormatan Tuhan. Sekali lagi malam ini saya sedang membawakan sesuatu problem solver adalah orang-orang yang sungguh-sungguh connected sama Tuhan. Karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Pinehas menjadi problem solver begitu dia bertindak, karena Musa berkata, ini yang harus dikerjakan. Dia langsung bertindak di tengah-tengah kematian yang begitu banyak, saudara. Begitu dia bertindak, wabah tulah itu berhenti. Dan Tuhan berkata, ini orang yang sangat giat, bersemangat untuk Tuhan. Dan Tuhan senang sekali sampai dia berkata kepada Musa, sebab itu katakanlah sesungguhnya, aku berikan kepada Pinehas, kepadanya, perjanjian keselamatan yang daripadaku. Bahasa Inggrisnya, covenant of peace. Perjanjian damai. Tadi saya bilang, Pak Yusak sudah mendahului kita, di dalam dirinya dia dibentuk oleh Tuhan sampai damai itu lengket di dalam hidup dia. Pernah ngobrol di sini, ada masalah sesuatu, dia bilang, iya, aduh, tetapi saya cuma tanya sama Tuhan, ini orang akan dibuang atau tidak? Dan Tuhan bilang, tidak, sedang dididik. Artinya, dia itu terhadap masalah yang paling berat dalam hidupnya, santai. Damai yang Tuhan berikan kepada Pinehas. Karena dia semangat untuk Tuhan. Tidak cuma mikirin diri sendiri saja. Ya. Oh, tulahnya begini, ya wis mau apa lagi. Tapi dia dengar
Musa berkata, lakukan. Dan dia ambil tombak. Bunuh orang itu tidak enak, saudara. Tetapi dia kerjakan dan ternyata Tuhan memuji akan Pinehas. Karena dia dari hatinya itu semangat, giat untuk Tuhan. Dan sesudah itu diberikan lagi, saudara, dilanjutkan. Ayat 13, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Jadi Pinehas, dari Harun, ada Eliezer, ada Pinehas, keturunan Pinehas semua suruh jadi pelayan Tuhan. Karena dia membela, bersemangat sekali, giat untuk Tuhan. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Jadi keturunan dari Pinehas menjadi imam selama-lamanya. Lalu baru diceritakan yang mati, nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian, namanya Zimri dari puak Simeon. Dan nama perempuan Midian itu yang mati terbunuh adalah Kosbi, anaknya Sur. Sur adalah seorang kepala kaum, di buku yang lain dikatakan salah satu raja di Midian. Saudara, saya membaca di buku yang lain, itu diceritakan begini sebetulnya. Itu sebelumnya kan ada Bileam sebetulnya. Bileam dipanggil sama Raja Moab, karena Raja Moab gentarnya luar biasa. Ditulis Raja Midian itu pada waktu perang panggil Bileam, Raja Midian. Ini kalau Balak itu Moab. Dia bilang sama Bileam, tolong aku sumpah serapah musuhku, dan ternyata ditolong dengan apa yang dikatakan Bileam. Dia ini Raja Moab dengar dari Raja Midian bahwa sudah ditolong sama Balak. Jadi dia pergi panggil Bileam, Balak Raja Moab tadi. Tolong sini, ini ada bangsa yang banyaknya luar biasa. Ngelewatin tempatku, sumpahi mereka sehingga aku tidak dikalahkan sama mereka. Saudara, di dalam Bilangan 31 dikatakan begini, Bileam tadi bilang sama Balak Raja Moab, kamu ya, itu kan akhirnya ternyata berkat yang disampaikan sama Bileam sama bangsa Moab, saudara. Bileam itu dia akhirnya pulang tapi ngomong sama Raja Moab namanya Balak. Kamu mau menang sama mereka? Ini caranya. Ditulis dalam kitab orang jujur tadi. Apa? Kamu ya, semua pemimpin bilang sama semua penduduk Moab, istri-istrimu, putri-putrimu yang ayu-ayu, didandani yang paling cantik, pakai baju yang paling bagus, dikasih emas, dikasih perak, suruh duduk di luar kemah. Nanti bangsa Israel kalau lewat akan kepincut. Itu yang dikatakan Bileam. Di dalam Bilangan 31, saya ajak saudara lihat sebentar.
Sebentar ya, dicari dulu. Saya tidak catat nomor ayatnya. Ada yang sudah menemu 31 ayat. Istri saya begini sama 15 katanya. 15? Kurang keras. 16. Bukankah perempuan-perempuan itu atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia kepada Tuhan dalam hal peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Jadi Bileam itu ngajarin. Akhirnya itu Bileam pada waktu Tuhan bilang sama orang Israel, itu orang Midian semua harus dihabisi, termasuk Bileam mati, saudara, diserang sama orang Israel karena dia kasih petunjuk yang tidak baik. Itu pemuka-pemuka Moab dengar nasihat daripada Bileam ini, jadi perempuan-perempuan yang cantik-cantik taruh di depan rumahnya, memikat akan orang-orang Israel. Orang-orang Israel yang lewat datangi mereka. Lalu apa? Seperti di dalam ayat 25 tadi, mereka mulai ikut makan, dimasakin sama mereka. Nah, di situ ditulis begini, begitu sudah deketin yang perempuan-perempuan, itu bapaknya pada keluar, mulai ngomong begini, kita kan sama-sama, kita tuh Moab tuh keturunan siapa, saudara? Lot. Lot kan saudaranya Abraham, kita masih sedulur. Sudah sama-sama sajalah, sini makan-makan. Jadi mereka motong-motong, dipersembahkan kepada Baal, mereka suruh makan, dikasih anggur yang sangat banyak, saudara. Sampai tidak mengerti kiri dan kanan. Lalu perempuan-perempuan yang ayu-ayu dihadapkan sama mereka, sudah. Lalu terjadilah perzinahan tadi, saudara. Itu sebabnya Tuhan sangat marah. Tetapi Tuhan itu sangat senang apa yang dikerjakan sama Pinehas. Karena dia bersemangat untuk Tuhan. Sehingga dikasih perjanjian damai. Kalau Tuhan Yesus bilang, damai yang daripada aku bukan seperti yang dunia kasih. Tidak akan luntur selama kamu connected sama aku. Selama kamu seperti carang yang nempel pada pokok anggur. Damaiku tidak akan hilang, saudara. Hari ini saya ingin mengulas lagi, ya. Mungkin ada orang Kristen yang bilang begini, ya, saya sudah lama jadi orang Kristen, tapi kok biasa-biasa aja ya. Masalah saya banyak dan tidak melihat jalan keluar, apalagi mikirin orang lain, itu saudara. Mungkin ada yang berpikir begitu. Kitab Hagai bilang begini, saudara. Saya tidak membukanya, tetapi firman di dalam kitab Hagai, kamu memapani rumah-rumahmu dengan baik, tapi menterlantarkan rumahku. Lihat, apa yang kamu terima, semuanya habis. Bisa makan, tidak kenyang, bisa minum, tidak puas, pakai baju, badannya masih dingin. Kenapa? Karena kamu mengutamakan dirimu sendiri, mikirin dirimu sendiri. Lalu Hagai bilang,
firman Tuhan datang ke Hagai. Naiklah ke gunung, ambil kayu, turun, bangun rumahku lebih dahulu. Jangan rumahmu dulu. Kalau kamu taat, aku akan memberi berkat. Salomo mengutamakan Tuhan. Aku harus memimpin akan umatmu yang banyak. Minta hikmat Tuhan, agar aku benar. Dan dikasih yang lain-lainnya sama Tuhan. Jadi lewat itu saudara-saudara yang cuma mungkin mengalami biasa-biasa, mulai seperti Pinhas, semangat untuk Tuhan, giat. Bagaimana caranya untuk giat ya? Apakah aktif di sini dan di situ? Banyak orang yang aktif tapi cuma ya ngikutin flow-nya saja. Tetapi yang Tuhan inginkan, mengenal kepada Tuhan, kuat dan bertindak karena percaya saudara kepada Tuhan. Jadi bagaimana caranya sebetulnya? Saya belajar ya, selalu bertanya-tanya sama Roh Kudus. Mungkin satu saat kelewat pakai pikiran ya. Harus begini-begini, dari orang tua diajarin, dari sekolah diajarin. Kalau masalah ini begini, jalan keluarnya, ya. Mulai switch, tanya sama Roh Kudus. Karena dia diberikan kepada saudara untuk menuntun hidup saudara. Yang kedua yang saya lihat adalah kita perlu pasang antena, saudara. Bagaimana pasang antena, saudara? Ya, duduk diam, mulai bertanya sama Tuhan, apa yang saya harus kerjakan. Duduk di dalam tempat pengintaian, kata Habakuk begitu ya. Cari Tuhan, engkau maunya apa dalam hidupku. Dan langsung pewahyuan mulai datang, saudara. Ibu In kan pada minggu yang lalu bilang, ada ribuan pendeta yang dalam tanda petik bangkrut di dalam keadaan COVID ini. Kasihan sekali. Ya. Apakah saudara mendoakan mereka atau lihat, ya itu nasib mereka. Tidak begitu. Giat untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan apapun yang ditunjukkan sama Tuhan kepada saudara. Mulai ambil bagian, tanya lagi sama Roh Kudus. Ini bagianku atau tidak. Kemarin ada WA yang masuk ke istri saya. Hari ini, hari terakhir harus bayar 800.000 untuk motor, kalau tidak disita. Ya saya cuma berdoa saja, ini bagian kami bukan. Jadi dia bilang, enggak. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan tunjukkan waktu berdoa. Lakukan. Saudara, kalau di dalam keadaan yang mungkin semuanya baik, ya, lakukan, tidak ngefek dalam hidup seseorang. Tapi dalam keadaan tertentu, saudara nurut sama firman Tuhan, saudara sedang mempersembahkan korban pada waktu nurut sama Tuhan. Saudara, yang nyenggol Tuhan Yesus dalam perjalanannya itu banyak sekali. Tetapi ternyata cuma satu tuh, perempuan yang 12 tahun, pendarahan, dia pegang jubah Tuhan Yesus dan dia selamat, ditolong sama Tuhan. Yang nyenggol banyak sekali. Muridnya bilang,
Loh, yang nyenggol banyak kok. Tanya siapa yang nyenggol. Yang baca Alkitab juga banyak. Yang bisa ngambil yang disediakan Tuhan tidak banyak. Ngerti firman tidak cukup, saudara. Harus itu menjadi suatu rema dalam hidup saudara, dan saudara harus bertindak. Baru bisa ngambil semua berkat yang ada di firman Tuhan. Ada satu ayat dari Lukas 1 ayat 45. Ini Maria. Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Berbahagia, blessed. Siapa yang telah percaya? Ada firman datang dan percaya dilakukan. Berbahagialah. Tolong ditayangkan lagi, ya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kalau Tuhan berkata, Dia akan support perkataannya. Amin, saudara. Ya. Belajar tangkap ini. Kalau saudara mau berbahagia, hidup di dalam semua berkat-berkat ilahi yang tertulis di dalam Alkitab, tidak hanya sebagai penonton, tapi jadilah pelaku daripada firman. Tolong ditayangkan lagi. Kok? Hei, ya. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan. Banyak yang baca Alkitab tapi cuma lewat saja. Apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan. Mungkin sementara ini logos-logos yang muncul, tapi ada waktunya rema itu loncat daripada firman Tuhan. Apa yang dikatakan kepadanya, kepada saudara dan saya dari Tuhan, itu akan terlaksana. Pasang antena, saudara. Tuhan ingin bicara apa sama saudara? Kalau istilahnya masuk ke secret place, tempat antara saudara dan Tuhan, nanti ditunjukin sampai kamu terheran-heran gitu loh. Pada waktu saudara percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan akan terlaksana. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Perlu pakai iman, percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara. Jadilah problem solver, ikutin Tuhan Yesus. Daniel berkata, yang mengenal akan Allahnya akan kuat dan akan bertindak. Hamba berdoa setiap saudara-saudara baik yang di rumah maupun yang di sini bukan orang yang tidak berani bertindak, tapi dengan mengenal akan Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, iman kami bangkit dan berani bertindak, percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Masalah saudara apapun juga malam hari ini, percaya Tuhan Yesus problem solver hidup saudara. Dan saudara pun kalau melekat kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, akan dikasih hikmat menjadi problem solver untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, untuk sekeliling, untuk jemaat, untuk siapapun yang saudara hadapi.
termasuk untuk negeri di mana saudara dilahirkan, Indonesia. Jadi berkat, problem solver itu jadi berkat saudara. Ngasih jalan, ini loh yang harus dilalui. Ini loh yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Sehingga nama Tuhan akan dimuliakan dalam hidup saudara dan dalam hidup saya juga. Terima kasih Tuhan, lanjutkan firman ini dengan anak-anakmu menjadi orang-orang yang bertindak. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan sama-sama, amin.